Yang tersisa setelah kepergian, langit mendung di atas pemakaman. Aroma tanah basah masih menggantung di udara. Sore itu, dunia terasa sangat diam. Sebuah nisan berdiri sunyi, dengan nama yang baru saja terukir di atasnya, Fugayadu. Di hadapan nisan itu, seorang gadis duduk diam. Lututnya tertekuk, dan tangan kecilnya menggenggam bunga yang sudah hampir hancur oleh pelukannya sendiri. Trirana, adik kembar yang baru kehilangan setengah jiwanya. Ia tak menangis seperti sebelumnya, tapi matanya tetap basah. Seakan air matanya tidak bisa habis meskipun ia sudah terlalu lelah untuk merasakannya. "Kakak," bisiknya. "Kenapa harus kau?" Ibunya berdiri tak jauh di belakang. Ia ingin menghampiri, tapi tak mampu melangkah. Ayahnya menyentuh bahunya, mengisyaratkan untuk membiarkan Trirana sendiri. Karena kadang, luka yang paling dalam hanya bisa disembuhkan oleh kesunyian. Trirana memeluk nisan itu, tak mempedulikan tanah basah yang menempel di bajunya. "Kita masih punya banyak janji, masih banyak hal yang belum kita lakukan, Kak." Angin berembus lembut, dan dari balik bayangan muncul seorang wanita. Wajahnya lembut, matanya dalam seperti membawa langit malam di dalam tatapan. Ia berjalan mendekat, lalu berlutut di samping Trirana, dan tanpa berkata apa-apa meletakkan seikat bunga di atas makam Fu. Suara wanita itu lembut, tapi tegas. "Satu yang harus kau tahu, anakku, orang-orang yang kita cintai tidak pernah benar-benar pergi." Trirana menoleh, air matanya terhenti untuk sejenak. "Siapa, Bunda?" Wanita itu tersenyum. "Menangislah untuk yang terakhir kali, dan setelah itu berdirilah. Kakakmu akan kecewa jika melihatmu seperti ini." Trirana mulai terisak lagi, tapi kini dalam pelukan. Dalam dekapan hangat yang tak ia kenal, tapi terasa seperti rumah. "Jangan lawan takdirmu," ucap wanita itu. "Kau adalah adiknya, dan kini giliranmu untuk meneruskan jalannya." Trirana memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dunia tidak terasa sakit. Hanya untuk sejenak. Ketika ia membuka mata, wanita itu telah pergi, dan langit mulai sedikit cerah. Beberapa hari kemudian, rumah keluarga Yadu di Bali menjadi sunyi. Orang tua Trirana harus kembali ke Amerika. Ayahnya adalah seorang duta besar, ibunya dosen ternama. Keduanya tidak ingin meninggalkannya, tapi Trirana memilih tinggal di rumah itu, di rumah kenangan. Ia berdiri di depan pintu, memandangi halaman yang dulu sering ia dan Fu gunakan untuk bercanda. Tangannya menggenggam liontin safir pemberian kakaknya. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari balik gerbang. Ketika pintu terbuka, Trirana terpaku. 4 perempuan berdiri tegak di hadapannya, berseragam, rapi, berwajah tegas dan cantik. Di tengah mereka, seorang wanita paruh baya memberi hormat. "Kami diutus oleh ayah Anda. Kami akan tinggal di sini, menjaga Anda, melayani Anda." Trirana hanya bisa terdiam. Hidupnya yang sunyi kini berubah seketika. Bukan hanya kehilangan, tapi juga kedatangan. Ia menghela napas, lalu berkata pelan, "Kalau kakak masih hidup, dia pasti tertawa melihat ini." Dan di balik senyumnya yang kecil, ia mulai bangkit. Bukan sebagai gadis yang ditinggalkan, tapi sebagai seseorang yang akan menapaki jalan baru. Dan jauh di tempat lain, Hope menatap langit malam. Ia tidak tahu bahwa adiknya juga sedang memulai langkah pertamanya. 2 dunia, 1 takdir. Dan bayangan perang besar mulai menggantung di kejauhan.